Halo, salam sehat pemirsa Tempo. Jumpa lagi bersama saya Budi Setiarso dalam program The Leader. Nah, saat ini tamu kita akan sangat menarik dan istimewa karena isunya sangat relevan. Kang Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah hadir di program The Leader ini ya. Sudah lama nggak ke Tempo. Iya, terima kasih Mas Kang. Kita mungkin kayaknya akan menarik kalau langsung bicara tentang digitalisasi, ya kan? Digitalisasi ini satu isu, satu tagline yang sebenarnya dilakukan di mana-mana kan, termasuk tentu saja adalah di UMKM. Nah, Kang Teten udah hampir 4 tahun ini ya menjadi Menteri UMKM. Apa sih yang menurut Kang Teten udah bisa diubah dalam periode yang cukup lama ya? Nggak tahu ini lama apa pendek kalau 4 tahun, hampir 4 tahun ini. Pendek lah. Pendek ya? Dikurangi COVID ya. Dikurangi COVID ya. Apa kira-kira? Iya, sebenarnya kalau kita bicara digital ekonomi, kalau kita bicara e-commerce, itu kan memang yang diperdagangkan di e-commerce itu kan produk-produk UMKM. Ya, ya. Nah, memang sepertinya kalau sekarang para UMKM di berbagai pelosok itu cukup terbantu lah, ya dengan e-commerce ini karena mereka sekarang bisa jualan di market yang lebih luas begitu. Nah, tapi dan sekarang kita udah sekitar 21 juta UMKM kita yang sudah terhubung ke marketplace. Target kita 30 juta tahun depan. Nah, karena itu sekarang kita lagi menyasar UMKM di secondary city, termasuk pasar-pasar becek, supaya bisa berjualan di online. Dan dampaknya bagus pendapatannya. Nah, tapi ini kita harus antisipasi, ya, karena kalau seluruh pelosok desa kita sudah terhubung ke internet, terhubung ke e-commerce, di sisi lain kalau kita juga tidak memiliki produk yang berkualitas, ya malah nanti juga akan diserbu oleh produk-produk asing masuk ke pelosok desa lewat e-commerce, ya. Dan harus diakui kan sekarang juga mayoritas penjualan produk yang dijual di e-commerce kan produk dari luar, dari China, ya. Nah, ini yang kita harus lihat bahwa meskipun e-commerce membantu para UMKM, tapi kalau produk kita juga nggak berkualitas, nggak bisa compete, kita bisa kalah. Jadi pasar ini sekarang udah terbuka. Begitu. Saya tertarik sih sebelum masuk ke sini, tapi tadi kan Kang Teten menargetkan 30 juta, sekarang udah 21 juta. Ini kan angka aja kan Kang, tapi artinya yang dikejar itu targetnya itu lebih ke angka, keterlibatan UMKM masuk ke dalam e-commerce, atau ya tadi sebenarnya lebih ke bagaimana meningkatkan skala mereka, bagaimana meningkatkan kualitas mereka. Itu gimana bisa melakukan dua-duanya sekaligus? Ya, memang harus dua-duanya, ya dua-duanya. Karena kan market kita udah pre-trade ya, sudah terbuka dengan perjanjian MEA itu, kita nggak bisa terus-menerus misalnya memprotek produk UMKM kita dari produk-produk dari luar. Tapi saya kira karena itu kita harus terus meningkatkan kualitas produk. Ya. Tapi juga saya kira kita perlu mengatur sebenarnya, ya mengatur perdagangan secara elektronik ini, jangan sampai nanti malah market dalam negeri kita yang diprediksi digital market kita tuh value-nya di tahun 2030 tuh sekitar 5.300 triliunan. Ini kan terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini mestinya kan betul-betul dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM brand lokal gitu. Nah, trennya ini yang sangat menurut saya harus kita antisipasi. Ya, sebab sudah lama sebenarnya kami mengusulkan ke Menteri Perdagangan untuk segera merevisi
Permendag nomor 50 ya tahun Tentang 2020 tentang perdagangan secara elektronik. Nah, di Permendag itu masih mengatur e-commerce. Nah, sementara kan perkembangannya sekarang udah ada social commerce, games commerce dan lain sebagainya. Nah, itu yang belum diatur. Nah, sekarang misalnya muncul fenomena TikTok, TikTok Shop. Nah, kita tahu dari data digital market ini, pembincangan di medsos itu yang menggait, yang mempengaruhi konsumen untuk belanja barang. Belanjanya nanti di e-commerce. Nah, TikTok ini menggabungkan 3 hal. Media sosial, cross-border commerce, dan retail online. Nah, kalau kita lihat pengalaman di Inggris, project di Inggris, 67% TikTok algoritmanya bisa mengubah behavior konsumen yang tadinya nggak mau membeli produk, bisa membeli produk. Ini yang maksud Kang Teten adalah yang apa yang disebut sebagai Project S itu ya? Ya, Project S itu. Kita kan lihatnya di Inggris nih, karena di Inggris kan sejak 2001 ya. Sekarang di sana pembelian 50% di TikTok itu produk dari China dengan brand, tanda petik ya brand, label, white label ya, produk TikTok itu sendiri kan gitu loh, dengan yang murah ya. Jadi dia memotret pasar dengan algoritma, kemudian mengetahui behavior customer gitu, terus memproduksi barang sendiri gitu, maksud Kang Teten? Iya kan, cross border e-commerce ya, bukan hanya TikTok ya. Itu kan mereka dengan AI dengan algoritmanya itu kan mereka dengan mudah untuk melakukan market intelligence. Jadi mereka tahu persis market di Indonesia, market di Asia lah gitu ya. Apa sih yang paling diminati, mulai dari fashion, produk-produk makanan, terutama di misalnya produk-produk kosmetik dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa mengirim barang-barang dari China lewat retail online itu sesuai dengan permintaan dengan harga yang jauh lebih murah. Harga jauh lebih murah karena mereka udah tahu bisa mengirim dalam skala besar sehingga biar logistiknya murah. Apalagi kalau itu misalnya produk brandnya sendiri. Ya udah pasti kan nanti lewat algoritmanya mereka akan diarahkan untuk ke produk punya mereka kan. Ya, ini kan bukan sekedar marketplace. Nah, itu pasti kalah lah UMKM lokal kita. Nah, karena itu saya sudah lama sebenarnya ini juga arahan Presiden untuk melindungi e-commerce lokal, melindungi industri lokal, termasuk melindungi UMKM. Nah, usulan kita 2 sebenarnya. Satu, perubahan di Permendag itu yaitu kita harus mulai melarang adanya retail online. Jadi produk-produk yang dari luar nggak bisa langsung jualan di e-commerce begitu ya. Sementara produk lokal yang jualan di e-commerce di sini harus ada izin edar dari BPOM, sertifikat halal, bayar pajak dan lain sebagainya. Nah, mereka langsung jualan ke sini. Nah, ini nggak boleh. Nah, jadi retail online tuh harus segera dihentiin. Nah, kita bukan menolak masuknya barang dari luar, ya karena kita udah free trade. Tapi mereka harus masuk dulu barangnya ke sini lewat mekanisme impor biasa. Nah, baru mereka naikin di online. Baru itu kita menerapkan playing field yang sama antara produk luar dengan UMKM kita. Nah, yang kedua, Presiden memberikan arahan ke semua menteri. Kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri, kita nggak usah impor produk dari luar. Ya, itu menyangkut kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, kebijakan belanja pemerintah. Karena itu kan
Pak Presiden sudah menerapkan TKDN kebijakan itu ya? substitusi impor untuk belanja barang dan jasa pemerintah dan BUMN, termasuk daerah. Itu kan untuk memprotek ekonomi dalam negeri, termasuk brand-brand lokal, produk-produk lokal, produk UMKM. Nah, maka itu saya hitung bagaimana nih mengimplementasikan. Nah, kita udah berdiskusi segala macam. Akhirnya kita mengusulkan yang boleh masuk produk luar lewat e-commerce itu yang harganya minimum $100 ya Per itemnya. per item gitu. Sehingga yang $100 ke bawah itu kan pasti produk-produk yang sebenarnya di dalam negeri sudah ada, sudah bisa dibikin gitu. Ya, jadi ini kan fair. Seluruh negara juga melindungi usahanya sendiri dengan berbagai skema, kan gitu. Tapi kalau kita bicara soal teknologi ya kan penggunaan algoritma, penggunaan data, big data untuk memotret pasar itu kan sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh TikTok yang tidak, hampir semua cross border e-commerce melakukan hal yang sama. Apa yang membedakan antara Project S tadi yang menurut ini kan saya baca juga di rilisnya Kang Teten itu ini membahayakan UMKM kita kan. Ini kan Instagram atau YouTube sebenarnya melakukan pemotretan market juga. Bedanya apa dengan Bedanya karena kalau seperti TikTok itu social commerce, media sosial dengan cross border commerce dengan retail online menjadi satu. Nah, padahal saya tahu dari riset mereka yang belanja di e-commerce itu dipengaruhi perbincangan di media sosial. Nah, karena itu kalau kita lihat dari pengalaman Project S TikToknya di Inggris, 67% pembeli barang di TikTok Shop-nya itu dipengaruhi oleh algoritmanya TikTok, kan? Gitu. Nah, artinya apalagi kalau barangnya barang TikTok, kan artinya lewat algoritmanya dia akan nge-push penjualan itu. Meng-push penjualan produk mereka sehingga kalau kita misalnya googling pakai keywordnya akan keluar barang-barang mereka. Kan itu kan terjadi. Ya sekarang kalau kita buka barang yang paling muncul di e-commerce itu punya siapa kan gitu loh. Brand mana kan gitu kita lihat. Nah kalau produk-produk UMKM yang dari daerah yang nggak punya kemauan itu ya pasti nggak akan muncul. Nah, playing field itu yang harus dilakukan dan itu wasitnya di Kemendag gitu loh. Kalau saya kan Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, kan dari sisi supplier marketnya kan. Tapi kalau nggak di marketnya nggak diatur, menurut saya ya kita sayang lah kita bangun palaparing jaringan internet ini, membangun infrastruktur dibiayai negara, toh hanya untuk memperkaya orang lain. Kan kita, kata Presiden itu kan bodoh luar biasa gitu loh. Nah, ini soal pemihakan juga lah. Yang saya baca di Kementerian Perdagangan sepertinya tidak. Iya, udah lama nggak direvisi itu macet di sana. Apa Kang? Udah sempat komunikasi? Saya nggak tahu kepentingannya. Kalau kepentingan saya melindungi UMKM. Ya, karena itu penting. Saya Menteri UMKM nggak ngelindungi produk UMKM. Dari yang saya baca ini penjelasan mereka adalah barang yang dijual itu tetap barang produksi dalam negeri. Wah, mereka ya awalnya seperti itu saya katakan. Tapi kalau kita lihat misalnya sulit sebenarnya. Saya udah minta ke IDEA. Waktu saya waktu COVID, IDEA itu asosiasi commerce ya. Saya waktu itu mau menerapkan kebijakan subsidi waktu COVID, subsidi terhadap produk UMKM yang dijual di e-commerce. Mereka nggak sanggup membedakan. Yang mereka bisa bedakan bahwa penjualnya UMKM. Kalau produknya impor, produknya dari mereka nggak bisa bedain. Tahu itu tanya aja IDEA. Sehingga saya nggak berani waktu itu memberikan subsidi bagi produk yang dijual oleh di e-commerce, karena kalau nanti malah mensubsidi produk asing saya bisa diperiksa kejaksaan kan. Gitu. Akhirnya saya hentiin, padahal udah disediakan waktu itu 6,7 triliun. Ya. Jadi ini kalau saya petakan nih Kang Teten, ini kan PR-nya tadi
membuat UMKM itu masuk digital, yang itu targetnya sampai 2024 ya, Ya, 30 juta, sekarang sampai 21 juta. Kemudian meningkatkan tapi kapasitas jangan mereka. jualan produk luar gitu. Nah, dan kemudian ini juga menciptakan satu playing field yang sama. Yang sama. Nah ini sampai sejauh ini Kang Kletan merasa di titik mana nih yang udah berhasil atau mungkin yang Ini kan udah sekitar mungkin udah 4 bulan, 5 bulan lalu revisi Permendag ini. yang belum dipenuhi juga? Iya, belum kan udah selesai, tinggal diharmonisasi di Kemendag. Ya itu menurut saya tanda tanya ini kenapa? Ya kan kita sesuai arahan Presiden, kita harus melindungi produk dalam negeri. Sudah sempat berdiskusi sama Pak Zul? Ya kan kita udah rapat berkali-kali. Ya ini dari mulai zaman Pak Lupti, terus waktu Pak Jo, ada dirjen yang baru, pembahasan di Seskap udah selesai. Sabah saya cek udah. Dan perintahnya Pak sudah, Jokowi ya? Perintah Pak Jokowi. Ya, saya kan nggak bisa langsung merintah Mendag dong. Jadi apa yang terjadi nih Kang Kletan ini? Menarik sekali nih. Ada 2 menteri yang concern soal itu tapi nggak. Ya, saya nggak bisa melangkah lebih jauh karena ini kan peraturan penjualan perdagangan secara elektronik kan ada di Mendag ya. Di Mendag. Menteri UKM sama Mendag itu Menko-nya satu kan ya? Iya, Menko satu. Kenapa nggak bisa diselesaikan Kang ya? Ya saya nggak tahu lah. Ya kan di kabinet juga ada yang banyak punya bisnis, ada bisnis di e-commerce kan, di e-commerce ya wajar lah. Gitu. Ya tapi saya akan terus perjuangkan untuk melindungi UMKM kita. 97% lapangan kerja di Indonesia itu disediakan oleh UMKM. Dan UMKM itu apa? Mikro, informal. Karena angka mikro itu 96%. Nah sekarang omong kosong lah, kalau 20 tahun yang akan datang, kita akan menjadi negara maju sesuai dengan rencana Bappenas. Ya. Pendapatan per kapita kita akan naik dari $4.500 menjadi $12.000. Kalau penyedia lapangan kerja sekarang, kalau kita bicara pendapatan per kapita, ini hancur. Karena produknya nggak bersaing dengan produk dari luar. Jujur aja lah, misalnya produk fashion atau produk-produk industri, ya suruh bersaing sama produk dari China nggak akan kuat. Kita impor bahan bakunya semua, gitu. Apa coba sebut? Ya mungkin kita bisa bersaing produk-produk anyaman, gitu kan. Keripik singkong, keripik-keripikan kita bisa bersaing, gitu. Tapi kalau yang namanya produk industri, kalah. Yang massal. Yang manufaktur itu, yang produksi massal, yang bahan bakunya kita impor segala macam, bahan plastik, katun, polister. Ya polietilen, ya itu kimia dasar lah, ya kayak gitu. Semua pasti kita kalah, gitu, hancur. Coba kalau yang 97% ini yang menyediakan lapangan kerja di sektor informal itu mati, boro-boro kita lompat banyak negara maju, jelas pengangguran akan tinggi. Meningkat. Kita akan turun lagi menjadi middle lower, dan kita kan kemarin udah naik lagi ke middle upper. Dan proyek Pak Jokowi paling besar itu menurut saya kan menyiapkan Indonesia menuju negara maju. Dan memang oleh semua lembaga dunia kita dianggap punya potensi kan 2045. Jadi 4.400 jadi 12.000 minimumnya kan. Nah itu yang harus diubah kan pendapatan per kapitanya. Nah kalau ini kita nggak beresin, ya mulai dari pembiayaan untuk UMKM nggak diberesin, lalu marketnya juga nggak kita protek, habislah. Kan sekarang UMKM kita mau meningkatkan kapasitas usaha, kualitas usaha, gimana? Mengakses pembiayaan juga sulit. Coba lihat faktanya, 99,9% UMKM
ekonomi Indonesia itu UMKM. Nah, Tapi pembiayaan misalnya perbankan hanya baru 21%. masih sulit itu, Kang. Itu kan keluhan yang udah kelihatan lama. konkret bahwa kita melihat di sini bahwa nggak match gitu loh. Ekonomi kita, ekonomi UMKM, struktur ekonomi kita di 99,9% UMKM, tapi kalau kita lihat pembiayaan hanya 20%. Yang 3% penyediaan lapangan kerja itu swasta dan itu malah dapat 80%. Karena itu waktu itu saya lapor ke Pak Presiden, Pak ini ada yang nggak beres. Waktu itu Presiden udah tetapkan 30%. Nah, ternyata implementasinya sulit. Sekarang 21%. Nah, itu tadinya 19 berapa gitu ya. Nah, Bappenas sudah melihat nggak mungkin sampai 30%. Ya paling kita 22-23% ya tahun depan. Nah ini kan bagaimana UMKM bisa naik kelas kalau akses pembiayaan nggak diberesin. Nah memang untuk implementasi ini menurut saya perlu ada kebijakan afirmasi. Jadi siapa yang perlu bikin? Menurut saya OJK dan BI. Oke. Nah, karena kalau misalnya sekarang kenapa bank rendah penyalurannya kepada UMKM, bank masih menerapkan agunan fisik, agunan asetnya. Jadi walaupun misalnya kita udah bikin regulasi 100 juta KUR dengan bunga 6% saat ini, itu tanpa agunan. Tapi prakteknya susah, ya. Nah, karena itu saya sudah mengusulkan, saya sudah bicara banyak dengan pihak perbankan penyalur KUR juga, termasuk Himbara, dan 70% KUR kan disalurkan BRI. Mereka harusnya sudah mulai menerapkan teknologi, menerapkan credit scoring, ya, seperti fintech, peer-to-peer lending. Sekarang sampai 2 miliar pun mereka udah tanpa agunan, ya. Karena mereka kan pakai teknologi, mereka tahu persis bahwa kliennya sebenarnya secara bisnis layak. Visible, ya. Nah, credit scoring, dan mereka sedang mengajukan, waktu kita ketemu dengan asosiasi fintech, mereka berani sampai 10 miliar tanpa agunan, dan mereka minta OJK memberikan keleluasaan seperti itu. Nah, menurut saya kan mestinya bank juga melakukan adjustment. Ya, adjustment. Jangan bilang lah bahwa kalau pakai agunan lebih aman daripada pakai teknologi, pakai credit scoring. Saya pernah di ICW kan, saya udah tahu bagaimana ngebobol bank itu kerjasama orang dalam, pinjam dengan orang dalam, agunannya, value-nya dinaikin, setelah itu bangkrut, pilot, begitu disita nggak ada asetnya. Kan prakteknya seperti itu. Tapi kalau pakai credit scoring, nggak mungkin bisa dimanipulasi. Karena yang dilihat adalah track record digital, cash flow mereka, pembayaran pajak, ya transaksinya kan bisa dilihatkan. 2-3 tahun terakhir seperti apa. Bayar pajaknya, bayar ke supplier, ke buyer, kan kelihatan. Dan ini nggak bisa dimanipulasi oleh pegawai bank. Nah, menurut saya mungkin juga ya kalau bantu UMKM pasti nggak dapat apa-apa juga. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita perhatikan kementerian, BUMN semua kan narasinya itu UMKM, ya kan, punya UMKM binaan, tapi ternyata problemnya masih cukup besar juga, Kang, ya. Ini gimana ya bisa? Iya, kalau menurut saya begini ya, ini memang harus ada perubahan kebijakan di pemerintah. Jadi harus ada pengarus utamaan UMKM dan koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah ini harus diturunkan dalam kebijakan-kebijakan yang lebih teknis. Ya, pertama misalnya saya waktu pertama jadi Menteri Koperasi, saya menghadap Pak Presiden, Pak, saya disuruh ngurusin 64,2 juta UMKM di Indonesia, tapi budget saya 900 miliar. Nggak match. Ya, dan kementerian saya kelas 3.
nggak mungkin saya punya rentang kendali ngurusin ini, gitu. Terus saya beliau minta saya pelajari, oh ternyata saya diskusi dengan Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan, ternyata memang ada 22 kementerian yang punya budget untuk UMKM. Jadi nyebar. Nah, ada 42 kementerian. Nah, di tempat lain kan ini dijadikan kayak program charity, bukan untuk pemberdayaan. Kayak gitu. Nah, waktu itu coba oleh Pak Menteri Bappenas dikolek semua karena perintah Presiden taruh di tempat Kemenkop gitu. Sekitar ada 6-7 triliun. Nah, tapi usulan dari Pak Menteri Bappenas kalau saya harus menyerap 6,7 triliun dengan kementerian yang mini ini nggak mungkin bisa terserap, dan memang kemudian ada usulan diubah, dinaikin status kementeriannya jadi kelas 2 karena kelas 3 kan gitu. Dan ini cukup mendukung dari segi argumen legalnya karena koperasi itu kan disebut di dalam konstitusi. Ya, jadi itu harusnya tidak ada hambatan dari itu. Nah, cuma ini udah siap tuh, saya udah dengan Bappenas, Menteri Keuangan udah siap, tiba-tiba COVID. Okay. Jadi ditunda dulu karena ngurusin perubahan ini pasti saya nggak punya kesempatan ngurus UMKM yang ketika COVID dipotong lagi kan. Iya, jadi akhirnya ya kita sekarang hanya 1,4 triliun. Jadi kalau tidak ada pengarus utamaan menurut saya ya ini. Padahal itu tadi kalau menurut saya kalau kita kaitkan dengan proyek besar untuk kita mengubah dari pendapatan per kapita $4.500 saat ini ke $12.000 batas minimum negara maju, bullshit kalau menurut saya kalau kita nggak menyediakan lapangan kerja yang berkualitas menggantikan 97% di sektor mikro. Walaupun misalnya sekarang Pak Presiden dengan hilirisasi mineral yang sedang dilakukan itu juga akan sangat bagus ya. Bahkan bisa menjadi pondasi industri yang tangguh berbeda dengan industri manufaktur yang datang tahun 80-an zaman Pak Harto, karena bahan bakunya itu impor semua. Kalau itu hanya menyediakan buruh murah aja kita kan. Nah, kalau ini kan memang bahan bakunya ada nikel, boksit, aluminium gitu. Sawit juga kita punya 50 juta ton CPO yang sekarang hanya diekspor CPO-nya saja atau minyak goreng paling tinggi kan gitu. Nah, ini kita hilirisasi. Nah, itu bagus, tapi di sisi lain kita butuh industri yang menyediakan lapangan kerja. Karena yang di sini kan lebih ke capital intensif atau teknologi intensif. Nah, karena itu saya juga sedang diminta oleh beliau sekarang sedang menyiapkan hilirisasi di UMKM. Apa itu hilirisasi UMKM? Nah, kita udah sebenarnya yang existing sudah ada, sudah saya pikirkan dan sudah jadi program. Yang hilirisasi di UMKM itu tadi supaya UMKM kita mulai meningkatlah kualitas produknya, nggak hanya sekedar akik, batik, keripik gitu kan, anyam-anyaman gitu ya, atau kulinernya juga udah mulai bermutu begitu. Nah, pertama saya ingin UMKM kita, koperasi kita menjadi bagian dari hilirisasi industri, hilirisasi mineral ini. Oh. Ya, misalnya nanti nikel. Ini konteks yang hilirisasi kan, itu. Nikel misalnya sampai ke batu bara, ya kan, itu kan nikel misalnya. Kan produk-produk dari nikel mungkin produk-produk yang bisa dibikin oleh UMKM seperti garpu, sendok, alat-alat kesehatan yang itu berbahan baku nikel itu kan bisa dihilirisasi oleh UMKM. Jadi lalu misalnya sawit. Nah, kalau sawit kan sudah jadi kebijakan. Sekarang petani sawit, koperasi sawit itu boleh bikin pabrik CPO mill sampai ke produk jadi yang ke end user. Yaitu minyak makan merah. Kebijakannya sudah ditetapkan. Yang selama ini mereka hanya jual sawit mentahnya atau TBS-nya, sehingga mereka tidak dapat value added. Jadi hilirisasi sekarang udah lakukan juga. Nah, saya juga sedang membangun tahun ini dengan tahun lalu ada 10
pabrik tempat maklun atau kita sebut factory sharing untuk produk kelapa, minyak nilam di Aceh, kelapa ini piloting ya, nilam di Minahasa Selatan, di NTT ada produk yang unggul yaitu bambu. Di sana ada 40.000 hektar bambu di 4 kabupaten di NTT. Kita bikin rumah produksi untuk pengolahan bambu untuk timber, kayu gitu ya. Untuk menggantikan kayu begitu. Lalu ada sapi, kita juga bikin produk hilirisasi sapi. Nanti di Jawa Tengah kita bikin pabrik pengolahan susu. Petani-petani peternak susu sapi, susu kambing kita bikin minuman segar di sana. Pengolahan ini ya. Di Aceh nilam dengan Unsia. Nilam kita kan ekspor bahan mentahnya 95% minyak nilam kita kan diekspor ke Eropa sebagai bahan baku minyak wangi. Nah, ini juga bahan baku parfum itu kan dari Indonesia semua. Nah, mestinya ini kan dihilirisasi, diolah di dalam negeri. Mestinya produk fragrant industry, parfum itu di Indonesia pusatnya. Nah, ini kita udah mulai menyiapkan pengolahan nilam sampai ke siap jadi. Di Aceh ya, Kang? Di Aceh, karena nilam Aceh kan paling terbaik di dunia. Dan brand lokal yang memproduksi parfum yang sekelas brand-brand luar juga udah ada 7 brand, dan market lokal juga udah sangat welcome, bagus penjualan di market lokal. Nah, itu kan banyak gitu. Kita juga kaya dengan rumput laut ya yang produktivitasnya juga luar biasa karena kita nggak ada musim dingin, dan sekarang masih diekspor raw materialnya. Nah, ini saya mau bangunkan. Ya, rencana tahun depan saya bangunkan untuk pengolahan rumput laut. Ya, kan paling tidak lah. Kemarin saya ke IPB, di Teknopark IPB juga sudah ada teknologi untuk bikin ekstrak. Ekstrak jahe, ekstrak berbagai herbal, ekstrak apapun. Sehingga ini bisa misalnya menjadi bahan setengah jadi yang bisa kita ekspor, misalnya untuk kita ekspor ke Korea Selatan misalnya, di mana Korea Selatan banyak skincare, industri kosmetik yang dibikin dari bahan herbal. Ini hilirisasinya yang sedang kita lakukan dari UMKM-nya. Belum kita punya limbah ini misalnya, limbah sawit, limbah tebu. Itu sudah ada teknologi yang bisa mengolah jadi katun, bisa jadi pengganti menjadi kain, bahan untuk fashion, termasuk juga untuk pengganti kemasan plastik. Jadi banyak. Nah, ini kan belum dilirik gitu loh oleh industri perbankan, ya, bahwa hilirisasi UMKM untuk bahan baku yang berbasis bahan baku lokal itu juga punya market yang sangat lebar, baik end product maupun menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam negeri maupun industri luar. Nah, ini jadi Kementerian UMKM juga menyiapkan marketnya juga ya, selain marketnya kan sekarang pemerintah udah 40% juga harus membeli. BUMN juga sudah bikin kerjasama sama kita untuk supaya menyerap produk-produk UMKM bukan dari sisi konsumsinya, tapi bagian dari rantai pasok produksi mereka. Nah, memang ini kalau kita lihat benchmark, kalau kita ngambil benchmark Korea Selatan, China, atau Jepang, industri otomotif di Jepang itu komponennya kan dibikin oleh para pelaku UMKM kan, gitu. Part-partnya gitu ya. Spare part. Kalau dulu kan saya ingat beberapa kota itu mengerjakan beberapa part otomotif juga ya, kayak di Purbalingga. Ya, sebenarnya di sini juga pernah, tapi masih kecil sekali. Sehingga kalau kita lihat baru 7% UMKM kita menjadi bagian rantai pasok industri. Ya. Jadi sebagian itu kan bikin final product. Kayak makanan punya brand sendiri, dipasarkan sendiri. Batik, lurik,
Akik. Ah, itu batik, akik, lurik, keripik. Oke. Nah, gitu. Nah, lumayan kosmetik sekarang skincare udah menguasai market domestik walaupun bahan bakunya masih impor. Gitu. Karena tadi nilamnya bukan diolah di sini, rumput lautnya bukan diolah sini, herbalnya bukan diolah sini, malah kita impor bahan bakunya. Nah, seperti ini ya yang tadi juga. Nah, karena itu misalnya kemarin saya udah ngobrol dengan para pelaku UMKM yang pembuat komponen yang punya misalnya di Tegal banyak kan yang koperasi UMKM yang sudah bisa bikin rem kereta api, bisa bikin equipment untuk transmisi listrik di PLN, tapi ya nggak mau dibeli gitu loh, nggak mau dipakai. Karena gitu kualitasnya jelek atau apa? Enggak dong, kalau Kenapa? kualitas kan mereka bisa Ada QC-nya ya? Iya, bisa distandarisasi kan ada BSN, ada BRIN, kita bisa. Jadi apa yang terjadi? Ya itu. Kenapa nggak mau beli mereka? Ya itu saya nggak tahu. Saya udah bicara dengan Pak Amin Sunaryadi waktu itu. Pak Amin saya bilang komut PLN ya, Pak itu UMKM sektor logam di Jawa Tengah udah bisa bikin makerspace-nya contoh produk yang bisa dipakai untuk di pembangkit listrik. Di Bandung yang bikin blower banyak bisa gitu. Nah, tapi kan sulit. Padahal pemerintah sudah memberikan insentif sebenarnya. Kalau industri besar seperti BUMN, swasta, kalau sebagian pekerjaannya di subkontrak kepada UMKM, koperasi bisa jadi supply chain, itu kan ada tax reduction-nya. Gitu. Jadi ada insentif. Tapi enggak di jalan. Ini afirmasi juga sebenarnya kan ya? Harusnya ada kebijakan afirmasi. Nah, jadi memang saya kira kalau kita mau memperkuat ekonomi nasional, memang sekarang real. Tadi lapangan kerja 97%, UMKM, PDB 61%, maka harus ada pengarus utamaan kebijakan pemerintah untuk UMKM, ya. Sehingga nanti turunan akses ke pembiayaan, kebijakan-kebijakan perizinan, termasuk juga kawasan ekonomi khusus, kan harus semua dilengkapkan. Nah, itu semua kan sekarang itu untuk yang besar. Nah, jadi ini ada mismatch menurut saya. Makanya ya wajarlah kita udah 30 tahun terperangkap sebagai negara berpendapatan rendah, menengah. Nah, dan banyak juga loh yang gagal. Saya membaca buku Why Fail Nation. Di situ jelas lah bangsa-bangsa yang gagal menjadi negara maju ketika dia tidak bisa melakukan inovasi, ya, tidak melakukan riset untuk R&D untuk inovasi produk, dan tidak bisa mengakses menggunakan teknologi produksi modern. Nah, hari ini UMKM kita justru berada pada teknologi-teknologi sederhana. Ini yang kita harus ubah. Gitu. Ya, Kang, ini mungkin saya pengen menggali dari sisi di Bapak akhir ini ya. Tadi Kang Teten menganggap perlunya mainstreaming UMKM yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini kayaknya Kang Teten ini belum bisa membedakan ini Kang Teten pemerintah dan sebagai aktivis dulu kan aktivis. Ini pemerintah kan Kang Teten juga. Enggak, saya justru kan ketika di pemerintah, saya pernah di KSP, saya ngelihat potret besarnya ekonomi nasional, kebijakan nasional, terus saya sekarang di Kementerian Koperasi ngurusin ekonomi rakyat, UMKM. Saya tahu persis juga lapangannya karena memang concern saya adalah perubahan sosial. Jadi saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Gitu. Dan ini yang mestinya menjadi agenda nasional. Nah, saya kira ya percuma saya di dalam pemerintah kalau saya juga nggak melakukan agenda perubahan. Saya kan bukan numpang hidup di pemerintah. Nah, jadi siapa yang harus memainstreamkan itu?
Ya, ini kan Gimana caranya? sebenarnya Pak Presiden sudah banyak bicara. Pak Presiden sudah bicara soal roadmap menjadi negara maju. Beliau udah kan untuk menjadi negara maju itu selain pembangunan infrastruktur, penyiapan SDM yang unggul, birokrasi yang modern, deepening demokrasi, ya, kualitas demokrasi, termasuk juga yang paling penting juga nyiapkan entrepreneur-nya. Nah, entrepreneur kita sekarang kalau kita lihat datanya baru 3-47%. Ya, padahal minimum untuk jadi negara maju 4%. Negara maju itu rata-rata 12%. Singapura itu udah 8,6%. Nah, ini kan nggak bisa saya ditugaskan begitu saja, tapi UMKM mau ngakses pembiayaannya juga susah. Produknya juga baik oleh swasta besar, oleh BUMN juga nggak dimasukkan menjadi rantai pasok gitu. Dibiarkan UMKM kita jualan keripik, kerupuk, hanya diperbaiki packagingnya. Dan kan? ya, Yang belinya juga rakyat bawah, dibaikin packagingnya juga malah makin mahal kan kebeli. Ya sebagian bisa perbaikan packaging bisa dijual di supermarket modern, tapi itu kan kecil. Karena kapasitas produksi mereka juga kecil, suplai bahan bakunya juga sedikit. Kang Teten ingin mengatakan bahwa sebenarnya sebagai Menteri UMKM ya nggak cukup ya, dia perlu ya ini nggak bisa dorongan yang lebih besar. Iya. Ini kan mesti dipikirkan alokasi anggaran, ya, kebijakan itu mau harus dari situ dulu, Pak. Kita lihatlah sekarang tadi. Kalau PDB 61 dari UMKM, lapangan kerja 97% UMKM. Mestinya kredit perbankan seperti di Korea Selatan, 84% di sana untuk UMKM. Yang gede itu nyari di pasar modal kan bisa. Gitu. Ya, pasar modal. Nah, sekarang saya udah sama berusaha, kita nyiapin tahun ini kira-kira 10 UMKM yang melantai di bursa. Ini baru 2. Karena itu kita bikin. Itu kan harus 50 miliar kan asetnya baru itu. Ya, jadi kita itu struktur ekonomi kita tuh rapuh. Karena ada konglomerat 0,1% langsung terjun 96% mikro, ya, yang teknologi rendah, sektor informal, di tengahnya hollow, bolong. Menurut saya ini makanya gimana itu bisa lompat ke yang gede kalau ini kita akselerasi untuk naik kelas dari mikro ke kecil-kecil ke menengah itu kan butuh dukungan kebijakan, ya kan? Omong kosong kalau kita nggak lakukan. Saya ngerti banget sekarang. Iya, nah ini pertanyaan terakhir nih, kalau dengan segala problemnya tadi ya tentu saja ada keberhasilan tapi ada problem, ada hal-hal yang perlu dihadapi gitu, termasuk keinginan untuk memperbesar akses pendanaan. Apa sih yang Kang Teten bayangkan nanti di ujung pemerintahan Pak Jokowi yang tentu saja juga menjadi ujung kepemimpinan Kang Teten di UMKM ini? Waktunya ini nggak banyak nih. Jadi apa yang akan terjadi ketika Kang Teten meninggalkan kementerian? Ya, pertama saya ingin memberikan satu legasi pertama dari kemudahan usaha ya. Supaya UMKM kita itu tidak informal. Karena itu seperti sekarang mereka sekecil apapun harus formal. Ya, ini lewat NIB itu, ya itu cukup lah. Mereka bisa juga bikin PT perorangan kita permudah, koperasi juga kita permudah. Sehingga nanti untuk akses ke pembiayaan, akses ke sertifikasi produk, halal dan lain sebagainya itu gampang. Gitu. Kontrak kerja dengan pihak yang lain gitu gampang. Nah, kedua saya ingin UMKM kita masuk ke rantai pasok, UMKM kita justru menjadi pelaku dari hilirisasi atau bagian dari industrialisasi. Karena itu saya sekarang mereka nggak mungkin lah punya pabrik modern sendiri-sendiri. Karena itu saya bikin tempat maklun lah, sehingga UMKM sekarang bisa maklun lah bikin produknya. Sehingga nanti keluaran produk UMKM, apakah furniture, tadi apakah kuliner, apapun bisa standar dengan industri gitu. Makanya kita terus perluas. Ini baru piloting 10 lah. Tapi saya kira kalau ini sukses, ini kita akan lebarkan.
Saya juga ingin ada legacy untuk membenahi ekosistem kelembagaan koperasi. Ya, waktu saya masuk, waduh, koperasi itu jelek sekali image-nya. Saya coba mau membangkitkan semangat berkoperasi, wah, responnya jelek karena pengalaman buruk di masa lalu. Padahal di Eropa, di Amerika, di Inggris, di Jerman, di Swiss, itu justru di sektor yang melibatkan multiple pihak, ya, multi pihak, itu koperasi. Yang paling ya, misalnya di agriculture itu koperasi, di sektor retail itu koperasi, bahkan di perbankan itu koperasi. Perbankan koperasi di Swiss itu pertumbuhannya, saya baru dari sana, itu 13%, malah yang konvensional 3%. Nah, tapi di sini compang-camping. Saya ngelihat malah saya waktu saya jadi menteri, terus COVID ada 8 koperasi simpan pinjam yang gagal bayar. Nah, lalu karena nggak ada mekanisme seperti di perbankan, ada OJK. Ya, di perbankan kan udah beres tuh ekosistemnya, ada OJK, ada LPS, begitu. Nah, begitu gagal bayar, ada dengan total sekitar 26 triliun, mereka akhirnya menempuh perjanjian damai ke pengadilan PKPU. Nah, lalu restrukturisasinya ada yang 5-10 tahun, ternyata nggak bisa dijalankan. Sampai sekarang hanya 4-5%. Kenapa? Karena asetnya udah dirampok oleh pengurusnya, udah dilarikan. Tinggal nama aja. Tinggal nama. Padahal putusan PKPU itu hanya bisa dijalankan kalau asetnya bisa disita, dijual, dipakai memenuhi kebutuhan anggota. Sehingga para koperasi, pengurus-pengurus koperasi yang bermasalah, demo saya, nyerang, datangin saya, minta pemerintah nalangin. Nggak ada skema. Ya kan, saya udah bicara dengan beberapa kementerian, nggak ada skema itu. Nah, karena itu saya sekarang dengan Pak Mahfud, jalan satu-satunya jalan adalah kita mempidanakan mereka, para koperasi yang merampok ini. Ini pidanakan, sita aset yang dilarikan mereka sampai aset pribadinya jual untuk balikan. Hanya itu. Nah, tapi saya jangka panjang udah kita siapkan revisi Undang-Undang Koperasi. Lagi berjalan ini ya? Ya udah selesai. Tinggal saya minta surprise kepada Presiden, mudah-mudahan bisa selesai lah. Di revisi Undang-Undang Koperasi itu 2 hal lah mungkin saya dalam waktu pendek. Satu, kan koperasi yang saya mau ini pertama ya, koperasi itu harus boleh masuk ke semua sektor usaha. Jangan koperasi itu dibonsai hanya untuk ekonomi marginal. Karena kalau lihat tadi ya, bank di luar negeri itu koperasi, rumah sakit, industri besar, perusahaan retail terbesar keempat dunia itu Co-op kan koperasi juga. Jadi udah banyak lah, jangan. Nah, yang kedua yang saya mau beresin lagi itu soal koperasi simpan pinjam. Nah, jadi sekarang kan udah dengan Undang-Undang P2SK, Omnibus Law Keuangan yang baru ditetapkan kan sudah dipilah lah. Jadi koperasi yang open loop, yang melayani di luar anggota, itu di bawah pengawasan OJK. Misalnya ada banyak BPR yang badan hukumnya koperasi atau lembaga asuransi dan lain sebagainya. Nah, yang closed loop di kita. Nah, tapi yang closed loop itu juga kita bagi 2. Nah, karena di terutama yang koperasi simpan pinjam ini kan udah besar, ada yang udah 11 triliun, 4 triliun, 3 triliun itu udah biasa. Nah, ini menurut kami dari pengalaman seperti yang sekarang, banyaknya kasus di koperasi simpan pinjam, mereka nggak bisa lagi mengawasi diri sendiri. Nah, sekarang ini kan Kementerian Koperasi di undang-undang sekarang nggak punya kewenangan pengawasan. Pengawasan itu dilakukan oleh koperasi itu sendiri, oleh Dewan Pengawas, oleh anggota lewat rapat tahunan anggota.
Kementerian Koperasi hanya nerima report RAT-nya, kita hanya ngawasin kulit, gitu. Apalagi juga para pengawas koperasinya nggak punya kompetensi sertifikasinya, kalau sertifikasi nggak punya. Jadi nantinya akan nanti masuk. Kalau yang menengah besar, yang 500 miliar asetnya sampai ya ke atas, minimum 500 miliar itu harus sudah masuk di pengawasan OPK. Apa namanya? Otoritas Pengawas Koperasi. Jadi ini eksternal ya, kayak OJK-nya. Di Amerika, koperasi simpan pinjamnya sudah menggunakan organ baru ini, di Jepang juga udah sama. Nah, walaupun nih koperasi ini di bawah Kementerian Koperasi? Enggak, itu di bawah undang-undang langsung, otonom. Jadi dipilih oleh DPR dong nanti? DPR. Nah, tapi kalau yang koperasi simpan pinjam masih skala kecil, yang bisa dikontrol oleh mekanisme internal, ya itu tidak harus pakai OPK. Jadi 500 kita juga tahu lah bahwa di masyarakat UMKM yang tadi masih sulit mengakses perbankan, unbankable masih tinggi. Nah, koperasi ini alternatif. Ya, maka kira-kira itu sehingga ada mekanisme penjaminan juga. Ya, kita usulkan juga penjaminan. Nggak fair dong kalau penyimpan di bank dapat perlindungan, masa penyimpan kecil di koperasi nggak dilindungi. Katanya soko guru koperasi. Jadi artinya sebenarnya dari pengurusnya juga masih harus satu standar yang ketat, jadi, biar nggak ada moral hazard juga. Jadi saya mau mengatakan bahwa legacy yang kita mau tinggalkan itu kita benahi kebijakan. Kebijakan, terus kita juga bikin modeling model bisnis koperasi yang terintegrasi dengan multi pihak. Kang Teten Mas Duki yang mantan aktivis, atau yang berlatar belakang aktivis, kemudian sekarang mengurusi koperasi dan juga usaha mikro, kecil dan menengah. Terima kasih sekali Kang Teten Mas Duki. Semoga sukses semua yang diharapkan. Saya Budi Setiarso, peserta kru yang bertugas di program The Leaders ini, pamit undur diri. Sampai jumpa.